Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Alfiana dengan NPM 2110131. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Financial Distress dalam Kajian Analisis Bibliometrik dan Sistematik Literatur Review. Oke, yang pertama, jadi financial distress itu sendiri adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan ketika menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mengarah pada kebangkrutan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan ekonomi global akibat pandemi, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik telah memperburuk situasi tersebut. Nah, dampaknya terlihat pada penurunan GDP global dan kenaikan inflasi global yang dapat terlihat pada gambar sebelah kiri ini berikut, di mana hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja indeks saham di beberapa negara. Kemudian dapat terlihat juga pada grafik sebelah kanan, di mana terjadi peningkatan tingkat kebangkrutan di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat persentase yang cukup tinggi. Nah, oleh karena permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi tren dan juga jaringan penelitian, indikator penyebab, metode prediksi, dan juga strategi manajemen yang efektif untuk meminimalkan risiko financial distress. Selanjutnya adalah landasan teori, di mana penelitian ini menggunakan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan McLean. Teori ini menjelaskan bahwa konflik antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajer sebagai agen sering terjadi karena perbedaan kepentingan. Jika manajer lebih fokus pada kepentingan pribadinya, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan yang berdampak pada kinerja perusahaan, terutama jika keputusan terkait utang tidak optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian, di mana paradigma penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data yang digunakan Scopus. Sesuai dengan tujuan penelitiannya, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan bibliometrik dan sistematik literatur review, di mana dalam menganalisisnya menggunakan biblioscience. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi sumber dan pencarian literatur, di mana basis datanya adalah Scopus. Pencarian literatur menggunakan kerangka kerja Prisma dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Yang kedua adalah ekstraksi data, jumlah artikel yang diambil dari Scopus yang telah diunduh ke dalam format file tertentu untuk dilakukan analisis. Lalu yang ketiga adalah analisis data. Data dianalisis dengan menganalisis tren dan juga jaringan penelitiannya dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.